Waalaikumsalam. Bu Is, ada apa Bu Is? Silakan. Hari Bu. Alhamdulillah. Mari silakan. Makasih Bu. Iya, gimana nih ada apa ini? Iya Ibu, hari ini kan Ibu ada jadwal nulis seperti saya. Oh iya ya. Iya Ibu. Visi coaching ya. Oh iya benar-benar. Hari Oh ini iya, terima kasih diingatkan ya. Di surat tugas. Betul. Hari Iya. ini ya Bu ya. Iya, udah siap Bu. Insya Allah udah Nah, siap. kira-kira nanti dengan siapa ini coachingnya? Saya dengan Ibu Duyu. Oh begitu. Sudah janjian ya, sudah setting waktu dan tempatnya. Kapan itu? Mungkin 1 jam dari sekarang Ibu. Oh iya, siap. Nanti dihubungi aja saya. Iya. Untuk kan kompetensi dari coaching sendiri kan Ibu sudah sering ya melakukan coaching dengan rekan-rekan yang lain. Iya. Nah kali ini kompetensi yang ingin Bu Is tingkatkan di bagian yang mana nih pada supervisi coaching kali ini? Iya Bu, kan di kompetensi itu ya Bu ya, coaching saya ini walaupun sudah sering ya Bu Iya. dengan rekan guru maupun dengan siswa, tapi justru kompetensi yang pertama Ibu yang menghadirkan penuh itu yang presence itu Bu, gitu. kan antara presence kemudian dengan aktif sama Iya. yang mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Iya, iya. Justru saya tuh agak kekurangan di sana Bu, Oh, karena gitu. gini, saya kan guru BK ya Bu ya. Iya, Nah, betul. kadang ketika misalnya saya lagi coaching sama anak atau misalnya lagi konseling deh Bu ya, konseling sama anak atau individu. Nah, kadang pikiran saya itu suka agak memikirkan yang lain Bu, Oh, misalnya gitu. permasalahan yang sebelumnya kayak anak yang terlambat, memikirkan juga masalah-masalah lain siswa di kelas itu seperti apa. Jadi ketika konseling atau konseling sendiri ya, atau ketika misalnya coaching dengan Iya. rekan sejawat juga, kadang sih jadi masih memikirkan hal tersebut Bu, gitu. jadi kadang Iya, suka iya. nggak fokus gitu Bu. Agak jarang sih memang ya, Iya, tapi nggak apa-apa. iya. Kalau memang kompetensi tersebut yang Bu Is rasa kurang dan ingin Bu Is tingkatkan. Nah di sini awalnya ini Bu Is merasanya untuk kompetensi kehadiran pun ini ada di skala berapa antara 1 sampai 10? Iya, karena saya banyak sekali mungkin sekitar 6 gitu. Masih 6. Dan setelah coaching kita nanti ini supervisi coaching itu Bu Is harapkan bisa meningkat sampai berapa? 8 mungkin. Iya, harus 8. Dan bisa lebih terlihat perbedaannya ya dari yang sebelumnya. Terus kompetensi tadi biasanya lebih meningkat. Oke baik. Jadi kita nanti ketemu lagi di Nanti siang, jam Bu. 1. Iya, 1 jam lagi Bu. 1 jam lagi karena Bu Ruyunya tadi sudah saya hubungi Bu. Beliau masih di rumah. Oh, gitu. Kebetulan Nggak ada jam ya? Memang pagi tidak ada jam gitu. Tadi sih pagi-pagi sudah datang, absen pulang lagi karena ini Bu anaknya mau keluar negeri Bu. Oh, Iya, gitu. lagi mau Siap-siap siap ya. kuliah di luar Oh, iya. negeri. Jadi beliau nyiapin keperluan anaknya dulu. Tapi insya Allah sudah dipastikan akan datang ke Lalu setelah kegiatan observasi kita nih nanti apa yang Bu Is harapkan dapat terwujud dari hasil supervisi coaching kita? Iya, saya inginnya ketika nanti mungkin kalau selama ini coaching kan Ibu tidak pernah melihat ya saya Iya. dengan teman-teman. Betul. Dengan adanya Ibu, saya berharap nanti diberikan masukan ya Bu ya, kekurangan saya. Mungkin nanti ada kompetensi lain yang mungkin masih kurang sesuai gitu ya Bu ya untuk diterapkan saat coaching. Ibu juga jadi bukan hanya ketika presence aja ya Bu ya, mungkin kalau saya dengan aktifnya masih agak kurang. Oh, iya. Ibu Iya. bisa kasih masukan saya Bu ya buat perbaikan saya ke depannya. Baik, bagus sekali ya harapan-harapan Bu Is setelah nanti kita selesai supervisi coaching, mudah-mudahan semuanya dapat terwujud dan terlaksana dengan lancar. Baik, nanti saya tunggu aja kalau sudah siap, silakan saya dihubungi, nanti saya bergabung dengan Bu Is dan Bu Duyu. Iya, nanti di ruang ini Bu, bentar di ruang BK ya. Oh ya, siap. Saya ke sana. Silakan Bu Is. Terima kasih, Bu. Iya, Anak, iya. Iya. Lancar-lancar ya Bu ya. Iya, siap. Lancar-lancar Bu Is. Amin, makasih Bu. Iya, Makasih. Oke, Bu Duyu, apa kabar? Baik Ibu, alhamdulillah Ibu juga baik. Iya, alhamdulillah. Gimana tadi anaknya ya? Nah, apa namanya? Mengurus keperluan anaknya mau Oh, iya. mulai luar negeri ya, Bu? Iya. Udah beres, Bu. Alhamdulillah Bu udah beres. Sudah berangkat ke Iya, bandara tadi ya? sudah diantar ayahnya. Alhamdulillah,
ya. Nah, kita kan sesuai dengan kemarin ya, kita membuat janji ya Bu ya, untuk melakukan coaching. Betul. Hari ini memang agak spesial Bu ya, coachingnya disaksikan didampingi oleh Ibu Kepala Sekolah Bu ya. Salim dulu biar ketularan. Jadi kepsek juga ya Bu ya. Amin, amin. Sudah TGP kan ya? Ya, Insya sebentar Allah. lagi, insya Allah jadi Betul. kepala sekolah. Amin. Ya Bu, jadi kita berdua ini memang sedang pendidikan nih Bu, Amin. pendidikan Siap. CGP ya Bu ya. Jadi nanti Semoga pasti lancar ya, Bu, ya. betul. Jadi semoga saling bisa berkolaborasi ya Bu ya. Nah, oh iya Bu Dio pun ini ya apa menghubungi saya ya, katanya ada yang ingin dibicarakan nih. Ya, Ini gitu. Bu Jadi berkaitan dengan siswa ya. Jadi saya merasa di pembelajaran saya itu saya merasa siswa itu kurang termotivasi, dalam pembelajaran itu. ini siswa yang wali kelasnya Bu Duyu. Bukan. Saya secara umum yang saya ajar ya. Oh, jadi beberapa kelas. Iya, Gitu ya, ada Bu. 5 kelas. 5 kelas ada dari 10 kelas itu 5 kelas ya kira-kira itu menurut saya kok agak susah gitu ya, dia kayaknya kok males-malesan. Jadi kalau saya ngajar tuh dia bawa bantal tuh dari rumah ditaruh di atas meja, terus saya menjelaskan, kita diskusi gitu, terus dia taruh kepalanya di atas bantal, terus kepalanya ditutupin jaket gitu Bu. Jadi saya gimana ya, kepingin semua orang itu terlibat dalam kelas saya untuk aktif gitu. Jadi tujuan coaching kita hari ini Bu Duyu itu ingin menemukan suatu cara supaya anak-anak itu tertarik aktif ya di kelas ketika pembelajaran matematika Bu Duyu ya, matematika akuntansi ya Bu ya, ekonomi akuntansi ya Bu ya. Ya memang apalagi kalau ini ya Bu ya, ekonomi akuntansi itu kan memang Ibu tadi kelas 10 kelas Bu. Iya. 10 kelas Ibu ya mengajar ya. Ke satu kelas itu berapa jam pelajaran Ibu? Setiap masuk kelas itu berapa jam pelajaran? 4. Nah, dari tadi kan Ibu katakan ada 5 kelas nih ya Bu ya, rata-rata 5 kelas lah yang agak anaknya kurang tertarik gitu ya, kurang antusias, kurang semangat. Itu di kelas berapa Bu? 10, 11 atau 12? Oh, kelas 12 Ibu. 12 ya. Oke. Nah, selama ini Bu Duyu ketika memberikan pembelajaran ya, pengajaran di kelas, khususnya di kelas 12 itu bagaimana cara Ibu ya, tadi 4 jam itu kan lama ya Bu ya, 4 jam pelajaran, cara Ibu untuk mengelola kelas sendiri seperti apa yang Bu Duyu rasakan selama ini ketika mengajar di kelas 12? Biasanya saya sebelum memulai materi itu, pertemuan sebelumnya saya sudah menugaskan untuk membaca aktif sendiri di rumah. Materi sudah saya berikan dalam bentuk elektronik di Google Classroom, atau mereka bisa baca dari buku yang dipinjam dari perpus sekolah gitu. Tapi biasanya sih saya suka lakukan kuis gitu ya. Nah itu tuh ya nggak banyak yang bisa jawab sih, terus saya tanya siapa yang semalam baca buku, itu nggak ada Bu. satu dua itu nggak ada yang ini ya, ngacung gitu ya, nggak tahu mereka takut nggak berani ngacung atau memang bener-bener nggak baca gitu ya. Jadinya ya berat juga gitu, karena kan kalau dia nggak baca duluan kan agak sulit ya, karena itu kan selain memahami konsep kan dia harus berlatih menghitung. Jadi memang keterlibatan siswa itu sangat dibutuhkan untuk kesuksesan materi ini gitu Bu. Jadi Bu Duyu sebelumnya sudah menginformasikan ya Bu ya kepada siswa untuk mencari sumber-sumber dulu ya sebelum dilakukan pembelajaran. Apalagi Bu Duyu juga tadi sudah menyarankan ya Bu ya untuk membaca. Kemudian ada di elektronik ya Bu ya, di mungkin melalui internet sudah Ibu sediakan juga ya Bu ya sumber bacaannya. Tapi
sedikit atau bahkan mungkin tidak ada ya di kelas itu ya yang melakukannya, sehingga ketika pembelajaran itu seperti apa Bu? Yang anak ketika ibu bertanya misalnya kalian sudah membaca atau belum? Misalnya mereka jawabnya belum, lalu yang ibu lakukan selanjutnya apa? Yang selanjutnya ya akhirnya kita baca materi itu bersama-sama di kelas. Akhirnya kan saya jadinya ceramah kan, karena kan diskusi tanya jawab kan nggak jalan. Mereka nggak bisa menjawab pertanyaan dan nggak bisa mengajukan pertanyaan gitu kan. Jadinya akhirnya ya sudah saya tayangkan materinya saja dalam proyektor atau menyimak buku, membaca, kemudian dijelaskan. Jadi mereka tuh maunya kayak gitu, dan saya itu kepinginnya seperti itu dikurangin gitu. Hal tersebut menurut Bu Dwi apa ya reaksi anak-anak ya ketika akhirnya jadi membaca di kelas bersama-sama ya, jadinya Bu Dwi juga kan melakukan metodenya ceramah lagi ya ke anak. Nah itu sementara tadi juga Bu Dwi di awal juga mengatakan anak-anak cenderung tiduran ya di kelas ya, ada yang malah sampai bawa bantal, tidur di atas meja seperti itu, mungkin mendengarkan Bu Dwi ceramah dipikirnya sedang mendongeng gitu ya Bu ya. Nah itu perasaan Bu Dwi seperti apa Bu kalau sudah ada yang seperti itu, padahal di awal kan mereka sendiri ya yang membuat apa jadinya pembelajaran jadi seperti itu gitu. Iya, biasanya sih ini ya kan kita ingatkan pada kesepakatan kita kelas bagaimana dia harus berperilaku di dalam kelas gitu kan. Ya silahkan kalau ngantuk cuci muka gitu kan. Kalau misalnya nggak nyaman ya ke UKS aja. Jadi jangan berperilaku seperti itu di dalam kelas gitu. Biasanya saya ingatkan untuk segera cuci muka gitu dan sebagainya. Biasanya sih agak berkurang ya setelah diingetin. Oke, berarti Bu Dwi sudah melakukan mengingatkan mereka ya kesepakatan kelas yang dilakukan di awal ya Bu ya. Jadi mereka supaya tidak ngantuk lagi, contohnya ya Bu ya tadi kesepakatan kayak gitu. Kemudian untuk memperbaiki ini Bu ya pembelajarannya itu sendiri, misalnya anak-anak kan sudah mentaati nih kesepakatan kelasnya, tapi kan juga untuk pembelajaran yang Bu Dwi lakukan sendiri, pengelolaan kelasnya itu Bu Dwi mungkin punya alternatif metode yang lain tidak Bu? Selain tadi Bu Dwi misalnya sudah menyediakan bahan di awal, katakan mereka tidak juga melakukan ya gitu. Nah ada nggak mungkin alternatif lain Bu? Mungkin ini ya Bu, saya pernah baca itu bahwa motivasi seseorang itu motivasi orang belajar itu bisa bisa menaik atau turun gitu kan. Nah dia itu menjadi tidak termotivasi itu karena biasanya siswa itu tidak termotivasi itu karena dua hal. Yang pertama pelajarannya terlalu sulit, yang kedua terlalu mudah. Nah mungkin anak-anak kenapa di kelas saya semuanya tidak bereaksi karena yang pinter itu bosen, yang yang lemah, yang slow tadi, yang pembelajar yang lambat itu frustasi. Nah, jadi saya sebisa mungkin harus bisa mengakomodasi keduanya. Nah, mungkin kita bisa ingat pembelajaran kita sebelumnya differential learning ya Bu ya, bahwa ada perbedaan perlakuan untuk mereka gitu kan, baik mau dari konten maupun proses dan produk gitu ya. Jadi mungkin saya mau pakai perbedaan pembelajaran berdiferensi ya. Jadi untuk yang pinter-pinter mungkin nanti saya atau kita bisa pakai berkelompok dengan kan ada asesmen awal dulu ya, yang pinter yang mana, yang kurang yang mana. Nah yang pinter nanti kita campur gitu, nanti dia bisa menjadi tutor buat temennya, jadi dia nggak bosen, nggak gabut, dia bisa ngajarin temennya yang kurang, dan yang kurang tidak merasa ditinggalkan. Mungkin saya akan coba itu Bu, dan mungkin juga ini Bu, masalah manajemen kelas ya. Jadi kan anak-anak itu akan
akan perilaku anak-anak itu kalau kita respon dengan segera itu mereka akan kalau yang bagus akan terulang, kalau yang negatif itu bisa hilang. Nah gitu, jadi saya akan segera merespon dengan waktu itu kita pernah pakai alat itu ya, yang kita pakai aplikasi kelas 7 itu ya, itu kan kita bisa catat nih si anak siapa yang membaca hari ini. Nah, nggak apa-apa mereka pura-pura membaca aja, jadi saya kasih bintang plus untuk yang membaca gitu. Nanti kan lama-lama mereka malu mungkin ya, nggak aku membaca terus tapi kok nggak halaman berapa aja dia nggak tahu gitu kan. Jadi mungkin nggak apa-apa kayak gitu. Jadi berikutnya mungkin nanti mereka jadi tergerak untuk membuka-buka bukunya, karena kan malu ngaku membaca terus tapi nggak, mungkin bisa pakai itu Bu. Jadi ada ini ya Bu ya, beberapa hal ya yang sebagai rencana Ibu Duyu selanjutnya ya Bu ya, untuk mengatasi masalah Ibu tanganinya tadi. Yang pertama kalau saya runut ya, yang pertama Ibu akan membuat mengelompokkan dulu ya Bu ya, siswa berdasarkan mungkin tingkat kemampuannya ya Bu. Nah itu nanti untuk yang satu ini dulu nih Bu, untuk mengelompokkan ini Ibu akan melakukan apa Bu? Bagaimana cara untuk mengelompokkan siswa yang tadi Ibu bilang saya memiliki kemampuan yang tinggi, kemudian belajar yang lebih lambat, itu Ibu akan melakukan hal apa Bu? Ya tes pemetaan ya, semacam pretest gitu ya, semacam pretest. Nanti kan ketahuan nilainya yang tinggi-tinggi satu kelompok yang ini, terus nanti kita campur gitu. Jadi satu kelompok nanti mix, ada yang pinter dan ada yang kurang. Nanti yang pinter kita kasih pembelajarannya mungkin sama ya di klasikal gitu, terus kemudian kan diberi tugas. Nah yang pinter mungkin bisa menyelesaikan lebih dulu, nah nanti dia bisa membantu temennya yang kurang, jadi tutor teman sebaya gitu ya. Jadi nanti masing-masing orang akan kita tanya refleksinya, apakah kamu merasa terbantu, apakah kamu senang membantu. Nah kita nanti bisa pakai kelas video lagi, yang membantu dapat plus, yang dibantu juga dapat plus gitu. Jadi mungkin anak-anak merasa senang ngumpulin poin-poin gitu. Nanti di akhir mungkin bisa saya tukar stationery, alat-alat tulis yang murah meriah gitu ya, buat rame-ramean gitu kali ya Bu ya. Itu menarik sekali ya Bu ya, menarik sekali itu Bu. Jadi terus terang saya pun juga ketika masih menjadi guru ya Bu ya, di kelas itu belum pernah tuh Bu ya melakukan hal tersebut. Itu terlihat apa Bu, harapan Ibu sendiri Bu dengan menggunakan tadi ya pemetaan ya Bu ya, pemetaan kemudian diintegrasikan. Tadi ya saya menyimak perkataan Ibu, diintegrasikan dengan aplikasi kelas dojo ya Bu ya. Nah harapan Ibu sendiri dengan melakukan hal tersebut itu apa Bu harapannya? Harapannya semua orang terlibat ya, dan tidak seorang pun merasa tertinggal karena dia lambat gitu ya, dan yang merasa lebih juga tidak kemudian dia menjadi jumawa, tapi dia meluangkan waktu untuk membantu temannya, jadi bisa saling melengkapi gitu ya, saling melengkapi, dan saya bisa menuntun mereka di tengah-tengah untuk menyemangati yang tertinggal dan memberi dorongan yang yang duluan untuk ikut merangkul temannya juga gitu. Oke. Ya, sangat bagus Ibu ya pelaksanaan. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri Bu nanti di kelas ya Bu ya. Kira-kira nih Bu Duyu membutuhkan bantuan tidak Bu dari guru yang lain ya, karena kan tadi untuk seperti yang Ibu katakan ya, mengamati siswa gitu kan, ketika tadi untuk bisa mengisi aplikasi kelas dojo, kemudian keaktifan siswa juga ya ketika dibuat kelompok yang tingkat kemampuannya berbeda-beda kemudian dicampur ya untuk melihat itu sendiri, atau mungkin membutuhkan bantuan lain dari guru, kolaborasi dengan guru yang lain itu Bu Duyu membutuhkan tidak, atau cukup Bu Duyu sendiri saja? Sebenarnya ini bisa berhasil dengan lebih baik lagi kalau ada kolaborasi dari semua guru Bu. Jadi di aplikasi itu saya bisa menambahkan guru-guru yang mengajar di kelas saja. Jadi mereka bisa melakukan pengamatan ketika mereka mengajar ya. Jadi bisa mencatat anak-anak yang misalnya
berperilaku baik, mengerjakan tugas apa gitu kita kasih poin. Terus kalau yang berperilaku tidak ini bisa kita catat di sana, jadi guru lain juga bisa melihat gitu. Jadi mungkin saya bisa memperkenalkan ke teman-teman saya pakai alat ini untuk membantu saya begini. Mungkin teman mau apa, coba kita kerjakan bersama gitu. Kalau setiap guru mungkin melakukan itu kan jadi anak-anak mungkin lebih termotivasi ya. Bu, saya dicatat, kayak kita kalau lagi diawasin kan, kayak kita lagi supervisi gitu kan, ngajarnya bagus-bagus kan. Iya, jadi peningkatan ya Bu ya. Mungkin anak-anak juga kayak gitu, kalau dia diawasi, dicatat gitu kan, dia akan berperilaku sebaik mungkin ya. Iya, betul ya Bu. Jadi apa yang saya lihat nih, rencana-rencana dari Bu Dwi ini memang sudah ini ya Bu ya, sudah terkoneksi ya Bu ya, dengan termasuk tadi melibatkan guru-guru ya Bu ya. Nah ini kira-kira kapan Ibu akan Ibu lakukan rencana-rencana Ibu tadi, langkah-langkah yang Ibu lakukan kapan? Mungkin bulan pertama saya coba di saya dulu ya Bu ya. Oke. Sambil saya catat kekurangannya di mana gitu kan. Nah setelah saya merasa ini bisa dipakai stabil gitu, nggak masalah-masalah apa, bisa sudah teridentifikasi dan ada solusinya, baru nanti mungkin saya baru ngajak teman-teman nanti lewat untuk mungkin dengan coaching atau dengan apa ya, forum berbagi atau apa gitu Bu, baru ya bulan berikutnya. Oke, berarti untuk di bulan pertama Bu Dwi melakukan sendiri ya Bu ya, untuk siswa juga di kelas ya Bu ya, nanti lihat perubahannya. Nah nanti Bu kira-kira ketika Ibu melakukan perubahan di kelas itu ya Bu ya, pengelolaan kelas yang berbeda dari sebelumnya, itu ini Bu, apa namanya, akan ditunjukkan ke saya tidak Bu, perubahan-perubahannya gitu Bu? Sebenarnya saya bisa menambahkan Ibu nanti sebagai kepala sekolah, jadi Ibu akan bisa melihat kemajuan sekolah juga bisa saya. Bu ya? Selain guru, kepala sekolah juga Kepala bisa? sekolah, Oke. kepala sekolah juga saya bisa tambahkan di kelas saya. Jadi Ibu mungkin kalau saya belum sempat lapor dan Ibu ada waktu, Ibu bisa melihat perbandingan kelas saya mungkin di bulan pertama berapa persen orang yang aktif, di bulan kedua jadi berapa gitu. Nanti ada catatannya, dan Ibu juga mungkin bisa melihat video-video atau foto-foto ketika pembelajaran sedang berlangsung, karena di aplikasi itu kita bisa merekam aktivitas kita di saat masukin ke sana. Anak-anak juga bisa naruh portofolio di sana. Jadi mungkin Ibu nanti bisa lihat atau nanti saya bisa menyampaikan laporan tertulis gitu ya, bisa. Berarti saya lihat lagi berarti bulan depan ya Bu ya, berarti ya bulan depan akan saya lihat lagi kembali. Dan kalau misalnya metode ini juga baik gitu ya Bu, dan memang menarik, nah itu benar Ibu, tadi Ibu bisa melakukan sosialisasi Bu ke guru-guru juga ya Bu ya, tentang metode yang Ibu lakukan. Bahkan mungkin bisa diadaptasi oleh sekolah ya Bu ya. Jadi setiap guru nanti bisa nyatet misalnya anak melakukan pelanggaran berat apa, ada bukti otentiknya di situ, kita foto terus kita kasih catatan di situ gitu. Itu juga bisa, jadi kita punya catatan yang otentik ya, ada buktinya, dan itu tuh tidak tersebar jadi tetap nggak kayak Facebook yang semua orang bisa akses. Ini yang bisa akses cuma guru dan siswa dan orang tua kalau orang tua bergabung. Alhamdulillah ya Bu ya. Pengetahuan baru juga ya Bu ya untuk saya juga selaku kepala sekolah. Nah dari kegiatan kita nih Bu ya, hari ini bagaimana Ibu perasaannya coaching ya, nanti juga kegiatan ini juga ya Bu ya, saya sebagai guru, kemudian Ibu kepala sekolah ya Bu ya juga bisa melihat juga ya Bu ya, dan juga kepala sekolah juga bisa. Tadi kan Ibu bilang kan kepala sekolah juga bisa ikut ya Bu ya. Nah betul. Bu Ana ini kepala sekolah juga bisa ya Bu ya masuk ke aplikasi Dojo tadi. Nah kalau untuk coaching kita sendiri Bu yang gimana ini yang sudah Ibu
dapatkan gitu dari kegiatan coaching kita hari ini? Saya merasa ini sih Bu ya, merasa dari kegiatan coaching ini saya merasa lebih semangat untuk mewujudkan itu ya, karena ada dorongan dari Ibu juga sebelumnya. Saya merasa kira-kira mungkin nggak ya, maksudnya jangan-jangan nanti sama aja gitu ya, kayaknya kok sama aja gitu. Tapi dari coaching tadi saya timbul semangat bahwa nggak apa-apa dicoba, kalaupun gagal ya kita lihat lagi gitu, apalagi yang bisa dilakukan gitu, karena saya kayaknya takut sia-sia gitu loh Bu. Iya Bu ya, saya juga sebagai guru juga jadi termotivasi juga nih dari langkah-langkah yang dilakukan oleh Bu Dwi ya Bu ya. Nah semoga aja nanti kalau misalnya kita sama-sama ya Bu ya udah lulus CGP terus kita jadi kepala sekolah ya Bu ya, bisa ini juga Bu, bisa membantu guru-guru kita juga Bu. Betul, untuk memberikan motivasi ya Bu ya, terbantu juga oleh Bu Ana yang sebagai kepala sekolah kita bisa berkolaborasi ya Bu ya. Baik Bu Dwi, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk coaching hari ini ya. Alhamdulillah sudah mendapat gambaran juga ya dari Bu Dwi sendiri ya kan, solusi-solusi untuk mengatasi siswa yang motivasi belajarnya agak kurang ya Bu ya. Dan semoga kita juga harapannya bisa terlaksana semuanya ya Bu ya. Insya Allah. Baik, terima kasih Bu Duyu atas waktunya. Iya, terima kasih sekolah, terima kasih sudah hadir. Baik Bu Ais, gimana perasaannya tadi setelah melaksanakan coaching dengan Bu Dwi? Iya sih Bu, saya pada dasarnya sih lancar ya Bu ya. Tapi memang tadi kan makanya saya pas lagi tadi ya Bu ya bilang ke Ibu, saya memang kadang suka terpecah belah Bu ya pikiran saya. Jadi kehadiran penuh itu, presence itu memang saya masih merasa agak kurang Ibu gitu. Jadi kan awal kan saya bilang ke Ibu kan pinginnya meningkatkan jadi 8 ya Bu ya, dari 6 sampai 8. Tadi mas saya rasa paling cuma 7 Ibu ya, atau bahkan 6,5 Ibu, atau menurut Ibu bagaimana? Karena saya merasa agak mengawang gitu. Ini peningkatan kompetensi yang tadi diharapkan belum maksimal seperti itu ya. Betul, belum sesuai harapan saya Ibu gitu. Yang tadinya harapannya 8 gitu ya, tapi 9 gitu pengennya ya. Rasanya baru ada peningkatan tapi sedikit. Oke, baik. Jadi begini Bu Is ya, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya. Pertama-tama Bu Is sudah cukup bagus dalam mengarahkan Bu Dwi mencari penyebab permasalahan yang dialami, kemudian sampai Bu Dwi juga menemukan solusi gitu ya. Tadi saya amati overall kegiatan ini berjalan dengan lancar. Memang saya temukan beberapa kendala, mungkin di situ ya nanti bisa Ibu perbaiki. Itu banyak ada jeda. Nah jeda-jeda tersebut menimbulkan waktunya menjadi agak panjang tapi tidak ada intinya gitu. Jadi seperti kebanyakan nah itu mungkin nanti bisa dilatih. Kemudian juga ada banyak pengulangan kata gitu ya, sudah diucapkan kembali sehingga itu menimbulkan kalimatnya kurang efektif gitu ya Bu Ais ya. Nah kemudian memang benar saya juga sempat beberapa kali melihat Bu Ais seperti kehilangan fokus. Nah ya, tadi udah mau menanyakan apa, kemudian sempat terdiam sejenak, kemudian agak kurang poin lagi kepada Bu Dwi. Nah itu mungkin memang di situ ya benar yang seperti Bu Ais rasakan, ingin meningkatkan kehadiran penuh dalam sesi coaching. Nah saran saya mungkin ya bisa dilatih, ditingkatkan lagi, atau mungkin dari Bu Ais sendiri bagaimana pendapatnya tentang penilaian saya tadi barusan? Iya Ibu ya, benar sekali Ibu, karena itu juga yang saya rasakan ya Bu ya. Memang dari ketiga kompetensi itu memang saya merasa presence atau kehadiran penuh saya itu memang agak, saya belum fokus Ibu, karena mungkin salah satu kendalanya itu saya kan terus terang ya Bu ya, saya ini kan tipe auditori Ibu sebenarnya. Jadi
ketika ada suara-suara lain gitu ya Bu ya di Konsentrasi, ruangan, ya. betul. Iya, Kadang saya konsentrasi juga langsung pecah. Dan tadi benar kata Ibu yang saya bisa ada Iya, jeda, itu saya betul. jadi apa harus agak lupa sejenak Bu. Nah, Padahal sebenarnya kan iya. udah biasanya coaching Iya, gitu kan, betul. apalagi dengan Bu Dwi itu saya dekat sekali gitu Oh, ya Bu gitu ya. ya, sudah sering ya, Betul, karena komunikasi beliau, dengan beliau. betul, karena beliau kan wali kelas, saya guru BK-nya Bu. Oh, gitu. Nah itu jadi, tapi memang kalau udah ada suara-suara lain di sekitar saya itu saya langsung apa ya gitu kan, jadi agak terpecah. Memang ini yang harus saya tingkatkan lagi sih Bu, betul Bu. Jadi memang harus benar-benar mungkin suasana lebih tenang ya Bu ya, Gitu, waktunya juga. Tapi saya juga harus merasa lebih fokus sendiri Ibu, melatih konsentrasi saya, betul kata Siap, Ibu. siap. Nah, menurut Bu Is rencana apa lagi nih selain yang tadi sudah Bu Is sampaikan untuk mengatasi permasalahan ini tadi yang kurang presensi di dalam kehadiran di sini, kok kurang fokus, itu bagaimana Iya. untuk meningkatkan? Iya Bu, seharusnya mah kalau ketika saya ingin melakukan coaching ya Bu ya, apalagi coachingnya sudah terjadwal, sudah janjian gitu Iya, dengan betul. teman itu, Iya. memang saya sebelumnya itu harus menyiapkan diri dulu Bu, dan kemudian sebaiknya juga saya kita tanyakan dulu ya Bu ya dengan rekan kerja, misalnya membahas tentang apa nih kita nanti coachingnya. Jadi kan saya juga punya gambaran juga ya Bu ya, apa saja yang nanti akan saya tanyakan kepada rekan kerja saya. Kemudian juga membuat suasana ruangan coachingnya juga lebih nyaman ya Bu ya, atau supaya tidak ada suara-suara Lebih private lebih ya. private. Karena memang kan saya juga harapannya ketika saya melakukan coaching ke teman gitu kan, teman ini juga dengan arahan atau tuntunan yang saya lewat pertanyaan-pertanyaan itu kan terbantu ya Bu ya, kayak gitu. Nah masa teman saya ini yang saya bantu sudah bisa menggali, tapi saya ini malah tidak fokus gitu kan. Jadi Iya, saya betul, introspeksi betul. diri Bu, betul. Saya juga harus introspeksi lagi Bu tentang fokus saya nih. Betul sekali. Nah, untuk melatih fokus tersebut, kira-kira Bu Is membutuhkan bantuan dari pihak mana barangkali yang bisa membantu Bu Is mengatasi permasalahan ini? Pak Igo Ibu. Pak Igo itu kan beliau itu guru guru agama ya Bu ya, guru agama. Beliau kan juga saya lihat gitu ketika misalnya memberikan ceramah di masjid gitu ya Bu ya, di masjid atau kultum seperti itu. Terus kalau zuhur itu kan setelah sholat zuhur kultum, sepertinya beliau tuh fokus sekali, padahal kan banyak suara-suara lain ya Bu ya, tapi beliau tuh fokus dengan hal yang beliau terangkan gitu kan. Kemudian juga banyak juga gitu anak-anak yang berkonsultasi dengan Pak Igo mungkin masalah keagamaan ya Bu ya. Saya lihat ketika itu pernah saya juga lihat beliau sedang memberikan konsultasi ke anak, fokus gitu beliau. Jadi mungkin saya akan berdiskusi juga dengan Pak Igo untuk melatih fokus itu seperti apa Bu. Tips-tipsnya mungkin saya akan tanyakan ke Pak Igo itu. Ya, bagus sekali nih ide Bu Is ya, mau meminta tips dari Pak Igo ya setelah guru agama. Ya bagus sekali. Kira-kira kapan itu mau dilaksanakannya? Mungkin besok ya Bu ya, karena kan sudah sore ya Bu ya. Sebenarnya Pak Igo juga sudah pulang. Besok saya rasa dia ada jam pagi, dan setelah dia 2 jam, kalau nggak salah 2 jam pelajaran, kemudian kayaknya sih kosong besok. Karena saya tahu jadwalnya beliau ya Bu ya, karena hampir sama Bu, karena biasanya kan dekat-dekatan gitu ya jadwalnya. Jadi biasanya saya tahu jadwal beliau. Mungkin setelah beliau ada jam di kelas, saya akan temui beliau Bu untuk bertanya tentang ini. Baik, terima kasih Bu Is ya. Ya kita harapkan untuk kompetensi yang ingin Bu Is tingkatkan dapat tercapai. Selain itu ada kompetensi lain yang ingin Bu Is tingkatkan lagi? Sementara sih yang saya butuhkan itu dulu, karena itu juga kompetensi pertama ya menurut saya. Jadi harus itu dulu yang saya perkuat gitu, baru kompetensi lain akan saya pertahankan dan saya kembangkan. Kebetulan memang saya, menurut pengamatan saya, untuk kompetensi yang lain sudah cukup bagus. Bu Is cukup mendengarkan dengan baik dan juga mengajukan pertanyaannya juga sudah berbobot ya, sudah mengena kepada permasalahan Bu Dwi gitu. Jadi ya memang benar untuk kompetensi yang pertama tadi yang perlu lebih kita gali lagi untuk bertingkat. Baik, terima kasih Bu Is atas waktunya. Terima kasih Ibu Ya, telah menempatkan juga dan telah memberikan banyak masukan untuk saya Ibu. Terima kasih sekali Ibu ya. Ya, mari Bu Is. Iya.